Selamat datang di channel Abdi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, jadi karena ini konten pertama ya, kita kenalan dulu dong dengan hantu-hantu yang ada di Indonesia. Ada beberapa hantu yang akan gue bahas nih di konten ini. Jadi ya tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke nomor 1. Hati-hati nih buat kalian yang suka keluar malam-malam. Kenapa nih ya? Karena konon katanya nih ya, kuntilanak ini suka ngikutin dan ya suka usil lah sama orang-orang yang emang suka keluyuran malam-malam. Apalagi nih ya kalau kalian itu keluarnya sendiri, gak ada orang lain gitu. Itu jadi sasaran empuk banget sih buat kuntilanak. Jadi ya usahain ya buat kalian-kalian yang emang kepaksa banget nih ya buat keluar malam, ya usahain berdua lah ya minimal, supaya ya kuntilanak itu ya gak mau gitu ganggu lu. Jadi asal usul kuntilanak itu gimana sih, dan gimana juga nih sosoknya? Ya konon katanya ya, kuntilanak ini berasal dari wanita hamil yang meninggal, atau dari wanita yang sedang melahirkan namun meninggal dan bayinya itu belum sempat dilahirkan, jadi ikut meninggal juga di dalam rahim ibunya. Itu konon katanya sih ya. Ngomongin tentang perwujudan kuntilanak, ya itu cukup menakutkan sih ya. Kuntilanak itu ya ciri-cirinya nih ya, rambutnya itu panjang, terus pakai baju putih panjang itu yang mirip daster ya mungkin. Tapi itu kuntilanak itu wajahnya juga cukup menyeramkan. Kadang pucat, ya kadang berdarah, dan kadang juga itu mukanya hancur, bro. Jadi ya kadang hancur, kadang rata juga. Ya lu bayangin lah gimana itu wujud. Dan kuntilanak ini ya, yaitu hantu yang punya ciri khas banget sih menurut gue. Karena ya kuntilanak itu ya lu tahu sendiri lah ya, ketawanya kuntilanak gimana, dan ya itu cukup nyeremin juga. Tapi nggak cuma ketawa, kadang ya kuntilanak itu juga nangis gitu, kayak orang yang nangis tersendu-sendu gitu ya. Ya mungkin lu tau lah gambarannya kayak gimana. Nah kalau kuntilanak menampakkan wujudnya, biasanya nih ya tercium aroma wangi gitu. Wanginya itu juga kayak wangi bunga melati ya, lu tahu sendiri lah ya, atau bunga kenanga, atau kalau disebut orang itu kembang kantil gitu, atau wanginya itu kayak bunga kamboja ya, itu kalau wangi ya. Tapi ya kalau kuntilanak ini ngeluarin bau, ya baunya itu kayak bau amis darah atau bau bangke lah ya. Itu sih yang umum. Dan konon katanya juga nih ya, kuntilanak itu suka nyuri bayi nih ya yang baru lahir. Jadi nih ya di kampung-kampung itu biasanya kalau ada orang yang baru lahiran, itu di sekeliling rumahnya itu biasanya ada orang yang ngeronda gitu.
Ya supaya apa ya, supaya ini apa ya, meminimalisir lah ya mungkin dari gangguan-gangguan kuntilanak ini. Itu sih ya konon katanya. Dan juga nih ya, ngomong-ngomong wanita hamil, konon katanya juga nih, kuntilanak itu gak bakal ngeganggu wanita hamil itu ya kalau wanita hamil itu apa namanya, bawa pisau atau bawa gunting gitu ya, baik itu di rumahnya ataupun ya di luar rumah. Itu konon katanya loh ya. Dan ngomong-ngomong tentang apa ya, tempat tinggal kuntilanak. Nah, kuntilanak ini nih, biasanya itu kuntilanak itu tinggal di puing-puing bangunan, rumah tua yang udah terbengkalai gitu, atau di pohon-pohon. Tapi nih ya, yang paling sering kuntilanak itu tinggalnya di pohon waru yang agak doyong itu. Lu tahu doyong nggak? Waru doyong. Jadi waru, pohon waru yang tumbuhnya itu agak miring ke satu sisi. Nah, kayak gitu. Itu yang biasanya sering kuntilanak hinggapi itu kalau di pohon. Oke, di nomor 2 gue mau bahas hantu sundel bolong. Ya, ngomong-ngomong hantu sundel bolong nih ya. Jadi hantu sundel bolong ini hampir mirip lah kayak hantu kuntilanak. Cuma bedanya itu ada apa ya? Ada bolongnya di bagian perut sampai punggung. Itu dikarenakan ya, konon katanya sundel bolong itu berasal dari wanita hamil yang meninggal yang itu beranak dalam kubur. Dan cara melahirkannya sundel bolong pun itu berbeda ya dengan cara melahirkan wanita biasa gitu, manusia. Karena konon katanya sundel bolong itu melahirkannya lewat punggung. Nah, karena dia melahirkannya lewat punggung, jadi itu ada bekas bolongnya dari punggung sampai perut. Itu konon katanya loh. Ya, dan ngomongin tentang penampakan sundel bolong. Nah, biasanya nih sundel bolong itu menampakkan dirinya ke pejalan kaki ya. Itu yang biasa emang pejalan kaki yang lewat di daerahnya. Daerahnya itu ya sekitaran kuburan dan tempat-tempat angker. Nah, itu tuh. Jadi hati-hati nih buat kalian yang lewat kuburan atau lewat tempat-tempat angker. Dan kadang juga nih ya, sundel bolong ini ngeganggu ke orang-orang yang sedang jualan, terutama itu buat pedagang-pedagang yang biasanya masih aktif tuh di malam hari, kayak nasi goreng, tukang sate atau apalah sejenisnya. Tapi ini ya, biasanya ini sundel bolong itu lebih mencari korbannya itu yang rata-rata ya laki-laki hidung belang. Karena mitosnya juga nih ya, kalau sundel bolong itu tadinya adalah wanita hamil yang menjadi korban pemerkosaan lalu dibunuh. Nah, itu sih konon katanya ya. Makanya nih sundel bolong itu kebanyakan menghantui itu ke laki-laki yang hidung belang. Jadi siap-siap aja nih yang suka main-main cewek. Mungkin Anda korban sundel bolong selanjutnya. Dan masih ngomongin sundel bolong ya, sundel bolong ini konon katanya adalah simbol nih buat wanita, supaya jangan keluar malam-malam lah kalau gak penting-penting amat. Karena kalau wanita itu keluar malam ya besar kemungkinan itu jadi korban pemerkosaan dari laki-laki yang punya berniat jahat gitu.
punya niat jahat. Dan ngomongin sundel bolong juga nih ya, yaitu punya kesamaan kayak kuntilanak gitu. Jadi samanya itu apa? Jadi samanya sundel bolong dan kuntilanak, selain penampakannya yang mirip, tapi sundel bolong ini juga kerap suka mencuri bayi gitu ya. Ya namanya juga ya kan hantu yang dari wanita hamil gitu. Sama lah kayak Oke lah, setelah gue puas nakutin kalian-kalian yang emang suka keluyuran malam-malam, ya waktunya nih buat gue nakutin kalian-kalian yang suka sendirian di rumah dengan bahas hantu yang satu ini. Lah kenapa bisa gitu? Ya sini biar gue jelasin. Jadi hati-hati nih buat kalian-kalian yang suka ninggalin istrinya sendirian di rumah. Karena genderuwo ini suka ngintai ke istri-istri yang emang suka ditinggalin sama suaminya. Karena ya genderuwo ini bisa merubah wujudnya itu mirip kayak manusia biasa gitu. Genderuwo ini bisa gitu menyerupai sosok kayak suaminya. Tujuannya apa ya? Tujuannya buat ngeganggu istrinya itu yang sedang kesepian. Dan gangguan dari genderuwo ini ya gimana ya? Cukup berbahaya juga sih ya. Karena genderuwo ini mengganggu perempuan itu ya mulai dari belayan rambut, terus sampai meluk, bahkan tuh ya yang lebih parah, genderuwo itu bisa berhubungan seksual itu sama istri kamu itu yang kamu tinggalin di rumah. Jadi ya hati-hatilah. Dan kalian juga harus tahu nih, genderuwo itu suka ngelempar batu nih ke rumah kalian, batu kecil. Jadi ya kalau malam-malam nih kalian dengar suara lemparan batu itu dari luar, hati-hati ya, mungkin itu genderuwo. Genderuwo ini biasanya suka mengganggu wanita-wanita yang kesepian atau janda. Kenapa? Ya karena genderuwo ini konon katanya ya bisa menghamili wanita, dan benih dari genderuwo ini dapat melahirkan keturunan genderuwo juga. Menurut mitos, genderuwo itu mempunyai kemampuan seksual yang tinggi. Bahkan kemampuannya itu jauh di atas manusia normal gitu. Dan ya kadang-kadang wanita yang jadi korbannya itu nggak sadar kalau dia itu genderuwo. Malah wanita itu mungkin bisa merasakan kenikmatan karena permainan genderuwo itu emang luar biasa. Ya, dan ada mitos juga nih kalau genderuwo itu suka tinggal di rahim wanita. Dan wanita yang dirasuki genderuwo ini nih ya, biasanya memiliki hasrat seksual yang tinggi. Jadi kalau pasangannya atau suaminya itu gak mampu muasin dia, nah dia itu gak bakalan segan buat nyari pengganti lah ya istilahnya. Dia bakal main dengan orang lain, dia itu gak bakal peduli. Karena kenapa? Karena genderuwo emang mengendalikan itu hasrat nafsunya itu. Karena genderuwo juga merasakan itu nikmatnya sebuah seksualitas. Nah jadi nih buat kalian-kalian yang emang punya hasrat yang di bawah yang di atas rata-rata, hati-hati nih. Barangkali
apalagi kalau sering ditinggalin sendirian. Ya konsultasilah barangkali. Siapa nih yang belum tahu dengan sosok hantu yang satu ini? De kebangetan lah kalau gak tahu ya. Jadi ya pocong ini adalah pocong yang awalnya cuma ada di Indonesia nih. Tapi dengan seiring perubahannya zaman, hantu ini mulai dikenal di daratan Malaysia. Dan di Malaysia juga itu namanya bukan hantu pocong ya, tapi namanya itu hantu bungkus. Dan hadirnya pocong di Malaysia ini ya itu karena ada dampaknya dari orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Itu konon ceritanya. Nah, di Indonesia sendiri yang namanya hantu pocong ini itu sangat populer ya. Kayalah samalah kayak dua hantu yang udah dibahas barusan. Dan pocong ini juga udah banyak banget itu masuk film-film horor di Indonesia ya, dengan tragedi yang warna-warni dan penampakan dari pocong yang warna-warni juga. Dan penampakan dari pocong ini mirip dengan orang Islam yang meninggal dan akan dikebumikan. Jadi ya, lu tau lah orang Islam itu kalau meninggal diapain? Dikasihkan kapan, dibungkus, ya itulah. Sosok pocong juga mirip kayak gitu. Konon wajah dari pocong ini itu pucat hijau dengan tatapan kosong. Ada juga yang bilang wajahnya itu hitam legam mirip jasad yang udah lama membusuk gitu. Dan gambaran lainnya juga mengatakan ini kalau pocong memiliki wajah rata namun berongga kayak ketutup kapas gitu. Itulah sekilas kalau ngomongin perwujudannya. Nah, kalau ngomongin soal penampakan dari pocong ini, biasanya dia itu menampakkan wujudnya ke keluarganya yang baru saja ditinggalkan ya. Biasanya penampakannya ada di sudut-sudut rumah atau di tempat-tempat yang sepi gitu, kayak kuburan lah contohnya. Dan pocong ini juga muncul karena suatu protes ya dari jasad tersebut yang konon itu dikuburkan secara tidak layak lah. Jadi masih ada hal yang tertinggal itu. Ya contohnya apa ya? Contohnya seperti lupa apa melepas tali pocongnya. Terus karena mungkin ada benda-benda yang seharusnya nggak ikut ke kubur juga, kayak gigi emas itu, atau ada susuk gitu yang belum dicabut. Ya biasanya sih penampakan pocong karena hal-hal yang demikian ya. Jadi dia itu bakal ngedatangin kerabat-kerabat terdekatnya itu buat minta tolong lah sama mereka agar mereka itu dikuburkan dengan layak. Nah, kalau kalian pernah nonton film genre horor pocong ini nih, pasti nih kalian pernah lihat itu kalau pocong itu ya loncat-loncat ya. Ya wajar sih ya kalau di film-film pocong itu loncat-loncat ya, gimana gak wajar gitu. Orang tubuhnya diikat gitu kan, susah juga tuh buat gerak. Tapi ini kalau ngomongin di nyatanya ini pocong asli, nah pocong itu nggak lompat-lompat, tapi pocong itu terbang, nggak nginjak tanah. Apa ya, kalau dibilang terbang kayak kuntilanak itu ya enggak juga sih. Jadi pocong itu geraknya itu kayak lompat tapi terbang gitu, nggak nginjak tanah. Ya itulah. Dan kalian juga harus ingat nih, yang namanya pocong ini itu masih eksis loh, masih eksis sampai sekarang ya. Banyak juga tuh orang-orang yang sering ngelihat penampakan pocong. Ya jadi sih
Buat kalian ya, hati-hati aja sih. Nah, kalau ngomongin soal tuyul ini, perwujudannya itu mirip dengan anak kecil kerdil dengan kepala botak. Dan suara dari tuyul ini mirip dengan suara anak ayam. Dan ngomongin tuyul ini, dia itu sama sekali berbeda dengan 4 hantu yang udah gue jelasin tadi ya. Karena adanya sosok tuyul ini itu karena diperkerjakan oleh manusia itu dengan tujuan-tujuan tertentu ya, yang salah satunya itu untuk memperoleh kekayaan dengan cara mencuri duit-duit dari orang-orang menggunakan tuyul ini. Dan ngomongin soal mitos tuyul ini, tuyul itu berasal dari bayi yang meninggal saat lahir atau janin dari orang yang keguguran. Ya, jadi karakter tuyul ini hampir mirip lah dengan anak kecil. Dan dia juga suka main-main tuh kayak layaknya bocah-bocah ya. Jadi biasanya orang-orang yang ingin menangkal gangguan dari tuyul ini, biasanya itu mereka nyimpen yuyu di sudut-sudut rumahnya. Ya, lo tahu gak yuyu? Jadi ya yuyu itu adalah sejenis anak kepiting, karena tuyul itu suka dengan yuyu itu ya. Jadi kalau dia lihat yuyu, dia bakal lupa tuh tugasnya buat mencuri uang atau mencuri perhiasan itu yang ada di rumah. Nah, kalau dia berhasil itu dari tugasnya, tugas yang diberikan majikannya, biasanya itu tuyul itu mendapatkan imbalan dengan disusui oleh keluarga majikannya. Ya, bisa siapa aja sih, tapi biasanya itu disusui oleh istri majikannya. Nah, tapi bukan air susu yang dihisap tuyul ya, melainkan air darah gitu. Dan ngomongin tuyul ini, dia itu nggak cuma terkenal di Indonesia aja loh ya, tapi juga sangat terkenal khususnya di daerah Asia Tenggara. Contohnya di negara Filipina, Thailand, Kamboja, dan lain-lain. Dan mereka juga memiliki nama beda-beda tuh ya di setiap negaranya. Contohnya kalau di Filipina disebut Tianak, kalau di Thailand disebut Komatong, kalau di Kamboja tuyulnya itu wanita ya, di Kamboja itu namanya Komanlai, kalau tuyulnya pria itu disebut Chohenko. Nah, jadi gimana nih pembahasan soal tuyul ini? Ya, jadi hati-hati aja lah buat kalian yang emang suka nyimpen duit di rumah ya, atau barang berharga lainnya. Ya, takutnya sih dicuri itu sama tuyul. Jadi ya siapin aja nih buat kalian-kalian yang takut kemalingan sama tuyul, buat nyimpen yuyu itu di pinggir-pinggir rumah ya. Oke, makasih banget buat kalian-kalian yang udah nonton sampai menit ini. Sebenarnya sih ya masih banyak nih hantu-hantu yang pengen gue bahas di channel ini. Cuman ya karena durasi udah mulai melebar, jadi ya mungkin cukup sekian dulu lah ya. Dan buat kalian-kalian yang suka dengan konten kayak gini, jangan lupa nih buat like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa nih buat kalian-kalian yang emang suka banget buat nge-share video ini ke teman-teman kalian. Dan ya kita tutup aja. Nama gue Abdi dan selamat malam.